出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue kembali membahas tentang Ultraman Blazar yang comeback di series Ultraman Arc. Di video sebelumnya kan gue udah bahas tuh, kalau Blazar yang ini sebenarnya versi alternatif. Karena di websitenya Suburaya ada artikel Ultraman baru yaitu Ultraman Blazar. Isi artikelnya Blazar yang muncul di Ultraman Arc. Makanya kesimpulannya Blazar yang comeback kemarin adalah versi alternatif. Tapi baru-baru ini Suburaya menghapus artikel itu di bagian artikel Ultra Heroes. Tapi artikel itu masih ada di bagian karakter Ultraman Arc. Jadi Blazar yang ini versi alternatif atau bukan nih? Masalahnya nggak semua di karakternya Ultraman Arc ada artikel Ultraman Blazar alternatif. Bahkan yang sebelumnya ada juga dihapus. Sebenarnya alternatif atau bukan? Ya entahlah, Suburaya panik atau gimana gitu ya. Makanya pihak Suburaya langsung menghapus artikel itu. Gua sebenarnya nggak ada masalah. Mau Blazarnya asli atau alternatif nggak ada masalah. Karena nggak akan mengubah apapun. Nah, karena nggak mengubah apapun, gua jadi mempertanyakan kenapa malah konfirmasi alternatif. Maksudnya biarin aja gitu loh. Orang-orang pasti menyimpulkan versi asli kan. Dan nggak ada masalah kalau Blazar yang ini asli. Coba kasih pertanyaan apa gitu, bisa dijawab kok. Kan skatnya nggak ada, cuma skip alternatif. Bisa jadi alasan secara cerita tuh. Suburaya nggak memunculkan para aktor-aktornya. Bisa dijawab secara cerita kok. Anggap aja yang disorot tim lain. Kalau kalian nonton sadar lah. Di series Blazar itu nggak cuma skat. Skip alternatif nggak ada kok skipnya. Kebetulan aja orang-orangnya sama. Dan udah ada pendukung di Ultraman Blazar dulu. Ada nama Ishido di Ultraman Blazar episode 19. Jadi masih nyambung kan kalau skat di sini diganti dengan varian anggota skip. Jadi nggak perlu alasan alternatif untuk tidak memunculkan para aktor skat. Oh, atau alasan lain lagi nih. Alternatif itu biar nggak mengganggu Blazar yang asli. Yang nggak ada yang rusak di sana. Helnara nyerang itu baru bentar kok, nggak lama. Nggak menyebabkan dunia sampai mau hancur. Terus mungkin alasan wah Zangiefnya udah pada kenal tuh. Ya nggak ada masalah, Gento juga kenal kan. Kalau Zangief bisa bekerja sama dengan Gento, iya dia bisa bekerja sama juga dengan JJF. Terus masalah Blazarnya lemah, nggak pakai Valdoran Armor. Iya kalau kalian sadar Arc juga lemah, bahkan dia juga nggak pakai foamnya di situ. Jadi ini emang kejanggalan, tapi bukan tentang Blazarnya aja. Emang episode itu aja yang rada-rada gitu loh. Jadi itulah kenapa gue mempertanyakan, kenapa dibuatin versi alternatif. Biarin aja lah orang-orang mikir itu asli. Dibuat versi alternatif, ya orang-orang pada kecewa lah. Oh ya, kayaknya ini penting ya gue jelasin tentang episode 19 yang banyak sekali orang gak suka. Pertama, dari fanservice-nya. Udah dibangun dari episode 16 sebulan. Disuapin mulu tentang Blazar. Pas Blazarnya muncul cuma bentar doang. Jadi jelas orang-orang sangat kecewa. Dan kalau ada orang membantah dengan bilang, salah sendiri punya ekspektasi tinggi. Ya itu nggak salah penonton lah. Kan Suburaya sendiri yang membangun hype-nya. Nah kalau kita kesampingkan dari sudut fanservice, ya episode 19 itu mid banget loh. Yang menarik itu cuma konsepnya aja. Arc-nya yang nyasar bukan Blazar. Ada berantem yang pindah-pindah sisi dunia. Tapi kan dari ceritanya nggak nyambung. Arc sama Blazar baru ketemu bentar. Tapi di bagian akhir yang ganti-ganti sisi dunia, mereka udah kayak punya ikatan emosional. Ya kan nggak nyambung gitu loh. Makanya episode 19 itu, kalau dipikirkan baik-baik, emang mid banget. Fanservice-nya nggak dapet, ceritanya juga nggak dapet. Beda lagi ke orang-orang yang nonton cuma sekedar nonton. Mungkin nggak akan paham dengan hal ini. Makanya nggak usah nyalah-nyalahin orang gitu. Oke, balik ke topik tentang alternatif. Karena artikel Blazar alternatif masih ada. Ya kesimpulannya condong Blazar itu emang alternatif. Mungkin yang kemarin itu salah letak aja. Kecuali artikel itu udah nggak bisa kita akses, udah dihapus seluruhnya, baru bisa dibilang itu versi asli. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak ada masalah ini alternatif atau bukan. Karena ada plus minusnya kok. Tapi ada satu hal yang gue jadinya kecewa sama Suburaya nih. Comebacknya Blazar ini cuma jadi bahan marketing aja. Kalian harus tahu kalau rating Ultraman Arc itu sangat kecil. Artinya ini series sama sekali nggak hype. Ketika Blazar comeback, hype-nya sangat tinggi. Dan di episode itu ada jualan mainan. Baru kali ini ada mainan Ultraman lain di series Ultraman Arc. Jadi ya gue mikirnya Blazar comeback ini cuma bahan marketing aja. Tanpa Bandai memperdulikan ceritanya gimana. Apa itu nambah satu episode lagi? Yang penting ada marketing mainannya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Apakah Blazar yang ini alternatif atau bukan? Nggak ngaruh apa-apa. Tetap aja episode 19 banyak yang kecewa. Jadi ya terserah lah mau hapus semuanya jadi versi asli atau mau versi alternatif terus pun nggak masalah. Ini menurut gua dari pandangan positif, versi alternatif gini membuat penonton nggak banyak nanya. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya karena versi alternatif. Jadi menurut kalian gimana nih? Coba komentar aja di bawah ya. Yaudah segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton and see you next time.